melakukan kesalahan-kesalahan atau ketidaksesuaian, baik itu dengan norma-norma sosial maupun dengan aturan-aturan hukum yang berlaku di wilayah Indonesia. Ini menjadi tugas pokok utama dari KPID Provinsi Jawa Timur selama 4 tahun ke depan. Selain tentu nantinya juga akan menggodok dan juga mengkaji adanya baik itu perubahan pasal maupun pengembangan lebih lanjut terkait dari dasar Undang-Undang Nomor 32 tahun 2020 tentang penyiaran yang nanti bisa ikut mengatur regulasi penyiaran-penyiaran di media layanan streaming yang memang sampai dengan saat ini masih menjadi media baru yang bisa dinikmati oleh masyarakat di mana saja dan juga kapan saja. Satu hal lagi yang juga menjadi tugas dari anggota KPD Provinsi Jawa Timur yang akan dilantik pada hari ini adalah terkait dengan bagaimana memberikan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh Provinsi Jawa Timur, karena kita tahu bahwa nanti di bulan November tahun 2022 ada gerakan switch analog switch off yang artinya seluruh siaran dari berbasis analog akan berpindah ke berbasis digital. Tentu televisi-televisi yang masih mengandalkan siaran-siaran analog ini nanti tidak akan bisa menerima tayangan-tayangan dari siaran televisi. Nah, ini juga menjadi salah satu tugas bagi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur untuk memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat di daerah Provinsi Jawa Timur bahwa terkait dengan bagaimana mereka jika memang mampu beralih dari televisi analog ke televisi digital, namun jika untuk khusus masyarakat menengah ke bawah atau yang kurang mampu, maka nanti akan diberikan STB yang akan membuat televisi analog mereka bisa menerima frekuensi layanan televisi digital sehingga tidak perlu berganti televisi. Namun demikian, tetap perlu pendataan yang tepat agar bantuan STB ini tepat sasaran, diperuntukkan bagi masyarakat yang kurang mampu, bukan untuk masyarakat-masyarakat yang sebetulnya mereka mampu namun mereka mengatakan tidak sehingga bisa mendapatkan bantuan dari pemerintah. Ini juga menjadi salah satu PR besar bagi anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur, mengingat ini sudah bulan Januari dan bulan November tinggal beberapa bulan lagi. Namun mereka juga harus bekerja ekstra cepat memberikan sosialisasi kepada masyarakat di seluruh daerah di Provinsi Jawa Timur untuk secara bersama-sama serentak mengikuti kegiatan analog switch off atau beralih dari siaran analog menuju ke siaran digital. Dan beberapa tamu undangan juga sudah menempati posisinya masing-masing. Sembari kita menunggu bersama-sama kedatangan Ibu Gubernur Jawa Timur, Ibu Khofifah Indar Parawansa.
berpuasa di tengah-tengah kami untuk memulai kegiatan di Jawa Timur atau yang mewakili, yang terhormat Saudara Asisten dan seluruh Kepala UPD di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur yang hadir, yang terhormat Saudara Ketua dan anggota tim seleksi rekrutmen KPID Provinsi Jawa Timur, izin Bu Gubernur ikut bela sungkawa yang salah satu tim seleksinya juga ada yang sudah meninggal dunia, Bapak RS Jonathan. Yang kami hormati
Saudara Ketua dan anggota tim seleksi rekrutmen KPID Provinsi Jawa Timur, Ketuanya Bapak Prof. Ahmad Muzaki, terima kasih hadir. Yang kami hormati saudara anggota KPID masa jabatan 2021-2024. Yang kami hormati saudara pimpinan asosiasi lembaga penyiaran, termasuk dari PWI juga datang, ada 8 asosiasi lembaga penyiaran juga datang. Yang kami hormati saudara praktisi penyiaran dan rekan-rekan media sekalian, ada 12 praktisi yang hadir, hadirin dan undangan yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur alhamdulillah pada kesempatan yang bahagia ini kita dapat hadir bersama dalam acara pelantikan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2021 sampai 2024 di Gedung Negara Gerahadi, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ibu Gubernur dan hadirin yang saya hormati, mengawali acara ini terlebih dahulu mohon perkenan untuk melaporkan beberapa hal yang terkait rangkaian proses kegiatan rekrutmen anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2021-2024 sebagai berikut. Latar belakang: lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran merupakan dasar utama bagi pembentukan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Semangat yang diusung dalam undang-undang tersebut adalah pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan independen dengan independensi. Diharapkan semangat dari Undang-Undang 32 tahun 2002 ini membawa nafas berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 24 tahun 1997. Untuk itu, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dilaksanakan rekrutmen anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2021-2024. Melalui proses seleksi yang ketat dan memakan waktu yang cukup panjang untuk memilih dan menentukan anggota komisi yang dianggap mampu dan cakap dalam melaksanakan tugas sebagai anggota KPID Provinsi Jawa Timur. Rangkaian tahapan proses yang telah dilakukan adalah: 1. Tahapan seleksi administrasi dilaksanakan pada Desember tahun 2020. Kemudian 2. Tahapan tes tertulis dilaksanakan tanggal 30 Januari tahun 2021. Yang ketiga, tahapan tes psikologi dilaksanakan pada 20 Februari tahun 2021. 4. Debat publik dilaksanakan pada tanggal 22 Maret tahun 2021. Kemudian proses wawancara dilaksanakan 10 Juni 2021. Kemudian tahapan fit dan proper test itu tanggal 25 sampai 26 September 2021. Sebagai dasar pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, yang ketiga adalah Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang APBD, dan yang keempat adalah Surat Keputusan Ibu Gubernur Jawa Timur Nomor 188/898
garing KPT garing 013 garing 2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang pengangkatan anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur masa jabatan 2021 sampai dengan 2024. Maksud dan tujuan diselenggarakannya kegiatan ini adalah bahwa Komisi Penyiaran dalam hal ini KPID Provinsi Jawa Timur menjadi lembaga independen yang dibentuk dengan tujuan untuk mengatur segala hal mengenai penyiaran khususnya di Provinsi Jawa Timur. Undangan yang hadir sebanyak 100 orang. Dan biaya penyelenggaraan ini atas dasar DPA Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur. Demikian Ibu Gubernur yang dapat kami laporkan. Mohon perkenan Ibu Gubernur untuk berkenan melantik
demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan selanjutnya oleh Ibu Royin Fauziana. Ibu Dian Ikaryani disilakan kembali ke tempat. Bapak A. Afif Amrullah. Bapak A. Afif Amrullah disilakan kembali ke tempat. Ibu Sundari. Ibu Sundari disilakan kembali ke tempat. Bapak Habib M. Rohan. Selanjutnya penandatanganan oleh para saksi, yaitu Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jawa Timur.
Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Timur. Dan mohon berkenan Gubernur Jawa Timur. Bapak Habib M. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan kita muliakan bersama-sama Ibu Gubernur Provinsi Jawa Timur, Ibu Nyai Hajah Khofifah Indar Parawansa, pejabat Sekretaris Daerah Bapak Dr. Insinyur Haji Wahid Wahyudi, MT, Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra, Bapak Kepala Dinas Kominfo, rekan-rekan pimpinan lembaga penyiaran, pimpinan asosiasi lembaga penyiaran, dan yang saya hormati, yang berbahagia, anggota Komisi Penyiaran Informasi Daerah Provinsi Jawa Timur, masa khidmat 2021-2024 yang baru saja dilantik dan diambil sumpahnya oleh Ibu Gubernur. Ibu Gubernur yang kami muliakan, yang kehormati, kami ingin melaporkan proses in dan out-nya keren. Yang daftar 128, komposisinya 87 laki-laki, 41 perempuan. Itu in-nya. Out-nya setelah terpilih di fit and proper test di DPRD Jawa Timur, dari 7 komisioner, 4 laki-laki, 3 perempuan. Dan ini terbanyak dalam sejarah KPID Jawa Timur. Kenapa saya ingin menyampaikan yang terbanyak? 3 periode awal KPID Jawa Timur, 2007 hingga 2016, keterwakilan perempuan hanya 1 ibu. Periode 2016 hingga 2019 itu keterwakilannya 2. Dan kemudian periode ini hingga 2021, periode ini terpilih dengan keterwakilan 3. Artinya out-nya mirip dengan in-nya, keterwakilannya, Ibu. Nah, yang kedua, kami mohonkan arahan kepada Ibu Gubernur, kepada para komisioner, tanggung jawab rekan-rekan, sahabat-sahabat, teman-teman anggota KPID Jawa Timur periode ini sungguh berat. Kenapa berat? 1, ada fenomena konvergensi media. Hari ini yang dilakukan oleh teman-teman penyelenggara radio, jargonnya radio kok didengar semata. Radio itu didengar dan juga dilihat, karena ada proses konvergensi. Yang kedua, tantangan teman-teman komisioner periode ini adalah munculnya fenomena digitalisasi yang luar biasa. Hari-hari ini yang tidak tersentuh oleh KPID adalah fenomena penyiaran digital online yang regulasinya memang butuh digital. Karena itu, dengan segala hormat, kami mohonkan kepada Ibu Gubernur untuk berkenan memberikan amanah yang diberikan kepada kami dalam menyelakukan seleksi selama hampir 1 tahun, diawali di akhir 2020 dan berakhir di menjelang akhir 2021. Atas segala khilaf, kami atas nama teman-teman mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada keberkahan bagi kita semua untuk melakukan edukasi di ruang publik, dan posisi komisioner KPID Jawa Timur memegang peranan yang sangat penting. Matur nuwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti dan simak bersama sambutan dan arahan Gubernur Jawa Timur yang terhormat Ibu Hajah Khofifah Indar Parawansa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Pak PJ Sekda Prop Jawa Timur, Pak Dr. Wahid Wahidi, juga Pak Asisten yang saya hormati, Kepala Dinas Kominfo, Kepala Biro, semua teman-teman OPD yang hadir, semua terima kasih kebersamaan kita. Prof. Ahmad Muzaki, PhD, Ketua Tim Seleksi KPID Jawa Timur, dan seluruh tim sel KPID Jawa Timur, semua yang saya hormati, teman-teman dari PWI, teman-teman dari AMSI, dan seluruh dari lembaga penyiaran yang hadir, PRSSNI juga terima kasih, dan tentu kita semua memberikan selamat bertugas kepada 7 orang komisioner KPID Jawa Timur. Apa yang tadi sudah menjadi catatan oleh Ketua Tim Sel, itu catatan kita semua. Ada dinamika yang kita harus melakukan proses antisipasi secara proaktif. Tiba-tiba kemudian persoalan suku hari ini muncul setelah Sunda, Dayak. Tadi malam saya diskusi, hati-hati lo Madura. Tidak menutup kemungkinan apapun alasannya, disengaja tidak sengaja, sangat mungkin tiba-tiba muncul sensitivitas tertentu pada suku tertentu. Jadi antisipasi ini menjadi sangat penting, terutama bagi KPID untuk membangun komunikasi secara proaktif dengan seluruh penyelenggara institusi pemediaan, apakah televisi, radio, cetak, online, dan seterusnya. Ketika pelantikan PWI yang lalu, saya coba cek, mempersandingkan dan memperbandingkan yang follow di media-media mainstream dalam kurun waktu itu kira-kira 12 jam, itu berapa, 6 jam berapa, 8 jam berapa. Kemudian yang follow dalam aplikasi tertentu, platform tertentu kira-kira berapa banyak. Yang kategori sosial media. Waktu itu kita membandingkan, saya buka kemudian saya kasih tunjuk. Ketua Umum PWI Pusat, saya kasih tunjuk ke Pak Wagub, saya bilang coba sosmed dalam kurun waktu 6 jam, ini sosmed yang sama, kemudian media mainstream yang sama. Saya mohon maaf yang waktu itu saya persandingkan kemudian media mainstream Jakarta. Yang ini dalam kurun waktu 6 jam, 8 jam, 12 jam, kita bisa ngitung kira-kira 6 jam itu 1,8 juta viewernya. Tetapi kemudian di aplikasi sosmed tertentu 25 juta viewernya. Bukan apa, kalau ada di media, maka ada dewan pers, ada persyaratan-persyaratan kewartawanan, dan ada pertanggungjawaban siapa yang menulis, siapa yang mengunggah video, siapa yang mengunggah foto, dan seterusnya. Tapi kalau di sosial media ini kan tidak secara spesifik siapa yang harus bertanggung jawab atas sebuah informasi yang kemudian terlanjur di view oleh sekian banyak viewer dan seterusnya. Jadi jauh sekali antara media mainstream dengan media sosial. Ini PR kita untuk bisa membangun sinergitas, bahwa memang fenomenanya sosial media ini kuat sekali, jaringannya, kemudian tingkat kediterima,annya, dan seterusnya. Tentu bukan hanya tugas KPID, tugas kita semua, tetapi bahwa ada hal-hal yang barangkali kita bisa melakukan langkah-langkah proaktif dengan melakukan mitigasi dalam banyak hal. Seperti yang di awal tadi saya sampaikan bahwa kok setelah muncul Sunda, kok muncul Dayak ya, hati-hati loh Madura. Jadi saya
saya mengajak ada beberapa teman untuk melakukan kewaspadaan bersama. Sampai hari ini hoax tentang COVID masih terus berjalan. Apakah boosternya, apakah jenis vaksinnya, omikronnya, dan seterusnya. Hoax ini nggak berhenti. Saya ingin menyampaikan kepada kita semua bahwa ketika COVID melandai, mobilitas masyarakat tinggi, maka ekonomi bergerak, pendidikan bergerak, aspek sosial bergerak, dan seterusnya. Dan mereka yang memang punya, saya tidak tahu kepentingannya ini tertentu atau sekedar dia men-share saja apa yang ada di dalam pikiran mereka, ada yang mungkin tidak menghitung dampaknya dan seterusnya. Tapi sampai sekarang hoax itu ada. Di Lumajang itu ada fenomena di mana kalau mereka habis divaksin, pokoknya minum air dengan sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Penetrasi. Jadi mau melunturkan, kira-kira begitu efikasi dari jenis vaksin tertentu. Di beberapa daerah juga punya fenomena-fenomena yang sama karena kuatnya hoax di daerah-daerah tertentu. Jadi pentahelix approach menjadi bagian yang sangat penting. Ada pemerintah, ada swasta, ada masyarakat, ada perguruan tinggi, ada media. Nah, KPID sebagai institusi yang akan membantu memediasi di antara informasi-informasi yang mungkin akan bisa memberikan dampak kurang produktif, sebaliknya informasi yang kira-kira akan meningkatkan produktivitas masyarakat. Transformasi digital, mungkin November ini sudah TV digital. Ada hal yang mungkin kita bisa menghitung plus minusnya, mari kita dorong plusnya, mari kita reduksi minusnya. Rata-rata radio punya live streaming karena memang mereka ingin sesuatu yang lebih live gitu ya, dan bisa memberikan referensi dari sesuatu yang atraktif dan seterusnya. Fenomena-fenomena ini adalah fenomena yang harus kita berseiringi dengan berbagai proses yang bisa mengedukasi, nggak mungkin ditolak. Jadi fenomena yang memang merupakan keniscayaan ini adalah bagian yang setuju tidak setuju, kita harus beradaptasi dengan cepat dan kemudian memberikan literasi bagi mungkin ada media-media tertentu yang mungkin lembaga-lembaga siaran atau radio-radio pemula di daerah dan seterusnya. Format-format seperti ini kita belum masuk pada metaverse. Belum banyak yang melakukan format dengan artificial intelligence. Sudah seperti ini gitu. Apalagi kalau sudah metaverse. Kita bisa mengikuti pasca AFF kemarin. Pasca AFF, komitenya di Singapura itu langsung ditanya, nanti AFF yang akan datang akan dilakukan secara virtual ataukah tetap seperti sekarang? Karena trennya sudah metaverse. Komite yang di Singapura bilang, oh enggak, kita tetap seperti sekarang, kita belum pernah berpikir bahwa itu akan dilakukan secara virtual. Dalam artian secara virtual itu dengan menggunakan metaverse. Dan itulah yang Pak Jokowi pernah menyampaikan ketika Steve Jobs masih hidup. Jadi Pak Presiden Jokowi diajak main pingpong. Kata Steve Jobs, Pak Presiden Jokowi pakai VR, kemudian ini seolah-olah kita main pingpong. Ya keluar keringat, seolah-olah ada sparring partnernya, tapi nggak ada. Dalam artian olahraga ini kemudian ya olahraga virtual yang Steve Jobs waktu itu bilang bahwa ini nanti akan banyak lagi yang kita siapkan format-format seperti ini. Jadi ya KPID, ya KONI, ya lembaga-lembaga yang memang bersinggungan dengan kemungkinan penggunaan teknologi yang sudah harus di-adopt, ya harus kita lakukan proses
adopsi dengan format yang memungkinkan habluminan nasnya. Saya tidak ketemu format, jadi antara sesuatu yang dilakukan secara virtual dengan proses habluminan nasnya ini tetap harus bersambung. Edukasi dan literasi rasanya tetap harus diikuti dengan silaturahim di antara kita semua. Karena kita pernah semua OPD di Pemprov ini saya ajak belajar bareng dengan Rumah Perubahan, dan kemudian kita belajar apa bedanya antara human dengan robot. Human itu ada sensing, robot nggak ada, di remote kemana ya jalan. Aspek spiritualitas itu ada dalam sisi human, tidak pada sisi robot. Jadi kita mengurai begitu supaya kita bisa menempatkan secara proporsional aspek digital di mana aspek human ini tidak boleh tidak ada. Saya pernah menyampaikan ini di forum agak banyak guru besar di ITS karena saya ingin bersama-sama kita melihat fenomena jangan-jangan kemudian sisi humanisme itu tereduksi oleh sisi transformasi digitalnya. Jadi sama-sama ini adalah PR kita bersama. Kebetulan saja kita sedang dalam event pelantikan untuk KPID Jawa Timur, tapi bahwa proses transformasi digital ini cepat sekali dan masuknya ke sangat banyak arena, banyak area, banyak sektor dan seterusnya. Jadi bersama-sama OPD Pemprov saja semua 2 kali ya kita waktu itu melakukan kajian bersama bahwa untuk proses di pembelajaran di Klatpim, di BPSDM ini juga sudah harus memberseiringkan bagaimana sebetulnya sisi human dan sisi digital atau sisi robotik itu tetap akan menjadi bagian dari keberseiringan kita untuk bisa membangun silaturahimnya juga tetap jalan, habluminan nasnya tetap jalan, tapi adopsi dari transformasi digital juga harus kita lakukan. Bapak Ibu sekalian, kembali selamat kepada seluruh jajaran KPID Provinsi Jawa Timur. Selamat melaksanakan tugas, mudah-mudahan sehat, sukses, dan bahagia. Jangan lupa bahagia. Jawa Timur ini kok kebetulan BPS-nya bilang bahwa Jawa dan Bali ternyata indeks kebahagiaan Jawa Timur itu tertinggi di antara seluruh provinsi Jawa dan Bali. Maka saya sering pesan jangan lupa bahagia. Terima kasih kebersamaan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk mengiringi para anggota KPID Provinsi Jawa Timur yang baru saja dilantik dalam mengemban tugas sebagai bentuk pengabdian kepada negeri, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Untuk itu seluruh hadirin kami mohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebagai wujud syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya pelantikan ini dan agar anggota KPID Provinsi Jawa Timur diberikan kekuatan dan perlindungan
dalam menjalankan amanah. Kita akan doa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Wahid Budin LC MHI. Bapak Ibu sekalian, kita tundukkan kepala kita sejenak, memohon kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga semua yang sudah dilantik pada saat ini senantiasa bisa melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik, penuh dengan tanggung jawab dan amanah. Izinkan saya untuk memimpin doa kali ini dengan agama Islam, dan untuk agama yang lain saya minta untuk menyesuaikan. Al-Fatihah. Iya kan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma la nuhsi thana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna. اللهم لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هاما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته وعافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikian telah kita ikuti pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2021 sampai 2024. Selamat dan sukses kepada anggota KPID Provinsi Jawa Timur yang baru saja dilantik, dan terima kasih pula atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, salam bahagia, dan salam optimis. Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara ini akan diakhiri dengan pemberian ucapan